pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Bapak Ibu yang terhormat, peserta diklat macam-macam ini kolaborasi sepertinya ya. Mulai dari Google Site, kemudian Bapak Ibu belajar tentang Padlet mungkin hari-hari sebelumnya. Perkenalkan, saya Donna. Mungkin sebagian sudah kenal dengan saya. Saya mengampu diklat di MGMP Kabupaten Bogor ini mulai dari awal tahun lalu. Januari, sepertinya akhir Januari, sudah banyak sekali guru-guru dari Kabupaten Bogor, bahkan dari kabupaten-kabupaten lain, akhirnya seluruh Indonesia bergabung bersama saya dan Kang Denny untuk berbagi dan belajar bersama mengenai apa saja ya yang bisa dimanfaatkan sebagai seorang pelajar. Kita saat ini tadi seperti yang disampaikan oleh Jack Ma itu adalah pendiri Alibaba, bahwa seorang pengajar itu sudah seharusnya selalu semangat untuk belajar ya. Jadi dulu mungkin Bapak Ibu pernah ikut diklat bersama saya membuat video pembelajaran, kemudian juga Google Workspace, kemudian juga ada Quizzes, ada Canva. Nah, kali ini Bapak Ibu bergabung bersama saya untuk sebuah mata diklat yang baru. Walaupun hanya 1,5 jam hari ini ya, kita insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Niatkan secara lurus untuk belajar, bahwa hari ini kita akan belajar tentang Mentimeter dan Jamboard ya. Nanti kalau waktunya tercukupi. Apa itu Mentimeter, apa itu Jamboard, dengan mengucapkan bismillah kita mulai ya. 11 orang yang bersama saya saat ini, mudah-mudahan sampai nanti di pukul berapa selesainya ya, tetap semangat karena pelatihan saya bukan pelatihan satu arah ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu yang mengenal saya pasti sudah paham bahwa ketika saya pelatihan, saya ingin pelatihannya adalah pelatihan yang dua arah atau interaktif. Bukan seperti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajar di depan kelas saja, tapi anaknya hanya diam termenung ketika ditanya tidak bisa menjawab, ketika dimintain pertanyaan tidak ada pertanyaan. Jadi kitanya sebagai gurunya bingung gitu ya. Nah, saya berharap saat pelatihan kali ini Bapak Ibu bisa membersamai saya, karena seperti judulnya adalah membuat media interaktif dengan Mentimeter, maka kita harus berinteraksi Bapak Ibu ya. Seperti apa bentuk interaksinya ya? Saya akan share screen, kemudian saya akan mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam sebuah platform di mana Bapak Ibu nanti akan bergabung bersama saya di platform tersebut untuk berinteraksi. Oke, sudah siap Bapak Ibu ya? Kalau misalnya Bapak Ibu sudah siap, atau misalnya Bapak Ibu memang berada di balik nama-nama, walaupun di sini tidak ada yang menggunakan kamera, tapi saya yakin ada Bapak Ibu yang di belakangnya. Kalau Bapak Ibu sudah siap, saya mohon kesediaan untuk menulis di kolom chat, Bapak Ibu siap ya. Nanti kita mulai sambil melihat berapa orang yang sudah siap untuk bergabung bersama saya dalam presentasi interaktif. Silakan dituliskan di kolom chatnya. Siap, gitu. Ketik saja siap. Mati lampu, Bu Dona. Di mana mati lampu? Baterainya mau habis. Yang komentar hanya Pak Ibu Andriani. Yang lainnya, ayo saya minta kesediaannya Bapak Ibu untuk apakah Bapak Ibu siap berinteraksi bersama saya dalam sebuah presentasi ini. Silakan dituliskan di kolom komentarnya. Kalau Bapak Ibu sudah siap. Siap Bu Dona, siap. Pak Pak Asep, oke, siap. Pak Muhammad Ishak, siap. Oke, 3 orang ya, 3 orang yang siap. Yang lainnya mana? Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, walaupun hanya 3 orang siap, oke, Ibu Yeni Farida, Ibu Endang. Kita akan mulai bermain bersama presentasi interaktif yang namanya Mentimeter. Apa itu Mentimeter? Kita lihat, ini dia. Saya akan, karena low resource, maka saya tidak akan hidupkan kamera. Sebentar saya matikan kamera saya dulu biar lancar. Bapak Ibu juga boleh matikan kamera Bapak Ibu.
Yang paling penting adalah saya tahu bahwa Bapak Ibu berada di balik kamera tersebut ya. Nah, saya akan sekali. Oke, Bapak Ibu, yuk kita mulai. Silakan Bapak Ibu, saya akan bagikan link ini jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik saja ke kolom chat. Nah, sudah saya kirimkan linknya. Bapak Ibu tinggal diklik saja, nanti Bapak Ibu bergabung bersama saya. Ya, jadi apakah Bapak Ibu sudah bergabung? Kalau Bapak Ibu tidak ingin menggunakan link, Bapak Ibu juga bisa ke sini ya, www.menti.com. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan kode, silakan masukkan kodenya adalah 73574021. Nah, sudah ada satu orang yang bergabung bersama kita di sini. Kenapa saya bisa tahu? Karena di sini sudah ada tulisan satu orang. Dua orang. Tujuh lima tiga tujuh 4021. Oke. 3 orang. Yang lain? Terima kasih, saya sudah gabung. Siapa? 4 orang. Bapak Ibu bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone untuk bergabung bersama saya ya. Jadi tidak melulu hanya menggunakan, apalagi kalau Bapak Ibu sekarang Zoom-nya dengan menggunakan ini ya. Bapak Ibu Zoom-nya dengan menggunakan laptop, kemudian Bapak Ibu ingin bergabung dengan menggunakan handphone saja, tidak masalah ya. Jadi 5 orang. Oke, sip. Saya tunggu batasnya 6 deh. Satu orang lagi. Satu orang lagi siapa ini? Kita akan melihat seperti apa sih penggunaan ini, Mentimeter ini ya. Lima orang. Satu orang lagi dong. Ayo, satu orang lagi. Siapa yang belum bergabung? Mbak, bagaimana caranya? Klik kodenya, Bu. Kodenya 7 sebentar. Klik linknya, Ibu. Ini saya kirimkan lagi ya. Bagaimana caranya? Klik link ini, Ibu Endang. Nih, linknya yang saya kirimkan itu diklik. Kemudian Ibu tinggal masuk saja. Kalau menggunakan kode, masuk ke sini www.menti.com, gunakan kodenya 75374021. Ya, jadi ada dua cara. Bapak Ibu bisa bergabung, Bapak Ibu bisa masuk ke sini www.menti.com, masukkan kodenya 75374021. Atau Bapak Ibu tinggal klik link yang saya bagikan di kolom chat. Ada yang saya bagikan di kolom chat. Untuk yang baru bergabung, silakan bergabung. Linknya ada di kolom chat. Nah, itu dia ya. Yang baru bergabung, silakan bergabung bersama kami. Linknya ada di kolom chat. Oke. Ada 6 orang yang sudah bergabung. Di sini kita ada 14 orang, kurangi saya jadi 13. Ayo, satu orang lagi baru kita mulai. Kalau Bapak Ibu belum bergabung, boleh dituliskan di kolom chat kenapa alasannya belum bergabung.
Ayo, Bapak Ibu, di sini tidak terlihat nama-namanya siapa yang belum bergabung, jadi saya tidak tahu, ya. Kita mulai saja ya. Oke, saya akan mulai. Yang pertama, Mentimeter sebagai alternatif presentasi yang menarik. Tunggu, saya geser dulu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada tulisannya, media mana yang Bapak Ibu sering gunakan untuk membuat presentasi. Jadi silahkan Bapak Ibu isi di situ ya. Jadi ada 4 pilihan, PowerPoint, Google Slide, Canva atau Mentimeter. Bapak Ibu tinggal klik saja di layar Bapak Ibu option pilihannya, kemudian Bapak Ibu gunakan ya. Bapak Ibu gunakan yang mana, kemudian Bapak Ibu klik kirim. Oke, nah seperti itu. Jadi ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan PowerPoint di nomor 1, nomor 2 Canva, nomor 3 Google Slide, nomor 4 Mentimeter. Jadi ternyata ya Bapak Ibu lebih banyak menggunakan PowerPoint daripada Canva. Google Slide ternyata ada juga. Oke, Mentimeter ada 1 orang sepertinya. Tapi tetap berada di urutan terakhir ya. Nah, ini PowerPoint urutan pertama, Canva urutan kedua, Google Slide urutan ketiga, dan Mentimeter urutan terakhir. Oke, selanjutnya bagaimana pemahaman Bapak Ibu terhadap Mentimeter? Bapak Ibu silakan klik di situ apakah Bapak Ibu paham atau tidak ya. Kemudian silahkan dikirim. Nah, seperti itu. Ada yang menjawab lumayan. 6 orang, 7 orang menjawab tidak. Ya, jadi tidak paham berarti ya. Kalau yang paham baru sedikit, oh beruntung sekali Bapak Ibu berada di sini sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman baru bagaimana membuat slide yang interaktif seperti ini. Ini kan slide interaktif ya, yang seperti ini di Mentimeter. Ya, 8 orang menjawab tidak paham. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu, apa itu Mentimeter. Jadi, Mentimeter itu adalah platform presentasi yang dapat memfasilitasi narasumber dan peserta dalam berinteraksi, baik melalui polling, komentar, tanya jawab, maupun kuis. Jadi dia all in one ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu selama ini mengenal, tadi ada yang menjawab Google Slide, ada yang menjawab Canva, ya Google Slide dan Canva itu tidak bisa membuat presentasinya interaktif seperti yang kita lakukan barusan, Bapak Ibu. Ya, jadi tadi di awal saya sudah mengajak Bapak Ibu untuk menjawab survei, kemudian Bapak memilih menanyakan bagaimana Bapak Ibu menggunakan presentasi interaktif, ya apa yang sering digunakan, itu kan interaksi sekali, ya interaktif sekali. Bisa Bapak Ibu gunakan ini untuk anak didik. Di Canva apa itu bisa? Nggak bisa, ya. Kalau di Google Slide apa itu bisa? Nggak bisa juga. Ya, nggak bisa juga. Yang bisa itu ada di sini Mentimeter. Makanya dikatakan Mentimeter ini adalah platform presentasi interaktif. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin sudah kebayang sekarang ini bentukannya Mentimeter seperti apa ya? Seperti ini yang sudah kita lakukan ini. Oke. Selanjutnya, ada 4 opsi akun Mentimeter. Ya, yang pertama gratis, kemudian dasar atau basic, kemudian free ini pro. Ya, ini saya bahasa Indonesiain jadinya untuk, padahal ini harusnya pro. Ya, jadi free, kemudian ini free, kemudian ini basic, ya, kemudian ini pro, kemudian di sini adalah untuk perusahaan. Jadi ada beberapa opsi akun Mentimeter. Ya, nanti kita akan kupas satu persatu. Selanjutnya, fitur yang tersedia pada Mentimeter itu apa saja? Yang pertama, peserta tidak terbatas, Bapak Ibu. Jadi berapa orang pun yang masuk ke dalam sebuah slide presentasi Mentimeter yang kita lakukan seperti sekarang ini, ya tidak akan semuanya akan bisa teratasi gitu ya. Kemudian yang kedua, slide-nya tidak terbatas. Kita mau membuat slide seperti ini, berapapun banyaknya itu tidak terbatas. Oke. Hanya saja yang ini yang merupakan fitur yang ada pada fitur basic, fitur free ya.
karena kita menggunakan fitur yang free, jadi dia hanya bisa memasukkan 2 pertanyaan untuk setiap presentasi dan 5 kuis. Apa itu pertanyaan-pertanyaan maksudnya, apa itu kuis maksudnya, nanti kita cek ya sama-sama ya. Oke. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, presentasi Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam sebuah PDF. Jadi diimpor ke PDF dan presentasi tentu merupakan media ajar. Media ajar itu ada nilai poinnya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk nanti untuk angka kredit naik pangkat. Jadi setiap Bapak Ibu membuat sebuah media ajar itu ada Bapak Ibu bisa apa namanya? Bisa Bapak Ibu kumpulkan begitu ya. Selanjutnya ini adalah sebuah quote dari No Name, ya, tidak ada aplikasi yang sempurna, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Bapak Ibu, siapa yang setuju? Ada yang setuju? Kalau Bapak Ibu setuju, boleh tuliskan setuju di kolom komentar. Saya yakin Bapak Ibu setuju dengan saya, karena apa sih ya, semua aplikasi itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Saya katakan Mentimeter ini oke, all in one, bisa membuat sebuah survei, bisa apa semuanya. Tapi tetap saja ada kelemahan di baliknya. Nanti kita akan kupas bersama-sama. Kemudian yang lain juga ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi nggak ada pasti yang sempurna ya, karena itu bagaimana kita memanfaatkannya itulah yang paling penting. Apakah kita bisa memanfaatkannya atau tidak gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sedikit saja. Nah ini jadi materi saya hanya sampai segini. Selesai. Sekarang Bapak Ibu ada pertanyaan dari sedikit ini sebelum kita masuk ke langsung praktek. Silakan Bapak Ibu buka open Q&A-nya. Jadi di layar Bapak Ibu masing-masing, silakan diklik open Q&A, kemudian Bapak Ibu tuliskan di situ pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Misalnya, saya akan menuliskan di sini. Nah, ya, sudah ada pertanyaan nih, bagaimana cara membuat presentasi di Mentimeter? Bapak Ibu, nanti akan kita pelajari bagaimana cara membuat presentasi di Mentimeter ya. Silakan yang lain. Yang lain, kalau ini nanti kita langsung praktek saja. Yang lain silakan. Saya akan geser ke bawah. Bagaimana cara memulai Mentimeter? Memulai Mentimeter itu nanti kita mulai juga sambil sekaligus praktek. Saya jawabnya seperti itu lagi. Nah, ya ini kita bisa tandai telah terjawab. Ketika kita sudah klik tandai telah terjawab, maka dianya akan langsung hilang, ya. Oke, saya akan geser lagi. Kalau bisa yang free ya, siap. Nanti kita, apakah ini gratis atau bayar? Nah, ini juga ya. Apakah rumit untuk membuat Mentimeter? Oke. Apa kelebihan dari Mentimeter dari Google Slide, Canva, dan PowerPoint? Oke, banyak ternyata yang bertanya. Aplikasi apa saja yang bisa dihubungkan dengan Mentimeter dalam pembelajaran interaktif di sekolah? Oke, bisa buat pilihan ganda kuisnya? Oke, nah Bapak Ibu banyak ternyata pertanyaannya. Saya akan coba jawab satu-satu. Yang pertama, kalau bisa yang free ya, siap ya. Nanti kita yang gunakan yang free ya, yang free bukan free. Apakah ini gratis atau bayar? Tergantung mau yang gratis atau yang bayar ada ya. Apakah rumit untuk membuat Mentimeter? Tidak rumit sama sekali ya. Ini sangat simpel Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal drag and drop. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ketik selesai ya. Kemudian apa kelebihan dari Mentimeter, dari Google Slide, Canva, dan PowerPoint seperti yang tadi saya bilang. Ya, Mentimeter ini all in one. Kalau Google Slide, Canva, PowerPoint itu tidak bisa berinteraksi. Ya, jadi Bapak Ibu itu adalah presentasi yang biasa ketika kita presentasikan anak-anak tidak bisa langsung ketik-ketik seperti yang tadi menjawab survei, kemudian nanti ada kuisnya di situ, itu tidak bisa. Itu kelebihannya Mentimeter dari Google Slide, Canva, dan PowerPoint. Kelemahannya apa? Kelemahannya nanti kita kupas juga.
Mentimeter ini harus selalu online. Jadi seperti platform pembelajaran yang lain ya, ini harus online. Kalau Google Slide itu kan tidak bisa tidak online ya, bisa tidak online, bisa online. Kalau PowerPoint apalagi. Nah, kalau Canva juga harus online. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Aplikasi apa saja yang bisa dihubungkan dengan Mentimeter dalam pembelajaran interaktif di sekolah? Nah, ini aplikasi apa yang bisa dihubungkan itu tergantung kitanya. Bapak Ibu mau menghubungkannya dengan apa? Kalau ini dianya sudah ada langsung all in one di sini, kuisnya sudah ada, pertanyaan-pertanyaannya sudah ada, saya rasa tidak perlu dihubungkan lagi. Kecuali mungkin Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajar ya di sekolah nanti akan ada Bapak Ibu menggunakan media yang lain itu digabungkan dengan Mentimeter itu tidak masalah sama sekali ya, jadi tergantung Bapak Ibu maunya seperti apa. Bisa buat pilihan ganda kuisnya, bisa buat pilihan ganda. Nanti tolong di-share tutorialnya ya. Ini kan kita langsung praktek, Pak. Pak atau Bu ya. Nanti kita akan langsung praktek membuat ini ya. Jadi Bapak Ibu recording kita juga akan di-record. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya ketika kita praktek sekarang ini Bapak Ibu belum selesai, Bapak Ibu bisa lihat atau simak recordnya lagi. Apakah yang free berbatas waktu? Tidak, unlimited, tidak ada batas waktu. Ya, jadi slide-nya pun bebas berapa saja, unlimited juga. Yuk praktek Bu Dona, siap. Apakah ada ceritanya yang free dapat fasilitas full? Nah, ini dia ya. Belum ada. Belum ada, karena saya juga sama seperti Bapak Ibu menggunakan yang free. Ya, itu saja sepertinya. Sekarang kita sudah mencapai akhir presentasi, kita akan langsung praktek Bapak Ibu. Pertama yang harus Bapak Ibu siapkan adalah akun Bapak Ibu. Akun apa? Akun Google saja, karena kita akan mendaftar melalui Google. Ya, kita akan mendaftar Mentimeter melalui Google. Oke, bagaimana caranya mendaftar di Mentimeter melalui Google? Oh, kenapa pula saya ini? Nah, sip. Kita geserin dulu ini. Bagaimana caranya mendaftar di mentimeter.com? Saya akan ajak Bapak Ibu untuk masuk ke akun tamu. Ya, pertama silakan Bapak Ibu ketik di web browser Bapak Ibu mentimeter.com. Ya, jangan salah, tadi saya lihat ada yang menuliskan mentin, bukan mentin tapi mentimeter.com. Ya, ini dia mentimeter.com Bapak Ibu. Oke. Mentimeter.com, setelah itu silakan di-enter. Nah, Bapak Ibu akan masuk ke halaman yang bentuknya seperti ini, Mentimeter. Kalau Bapak Ibu ya menggunakan ini semuanya dalam bahasa Inggris ya, tapi saya punya cara yaitu terjemahkan ke Indonesia dengan cara klik kanan kemudian klik terjemahkan ke Indonesia. Bisa nggak dia terdeteksi untuk terjemahkan ke Indonesia? Oh iya, ternyata bisa ya, ada pilihannya di sini. Buat presentasi dan rapat interaktif dimanapun Anda berada ya. Nah, ini apa itu Mentimeter? Kemudian berapa orang yang sudah menggunakan, ini siapa ya, konsultannya Mentimeter. Ya, kalau ingin, ini nih tadi Bapak Ibu bisa langsung lihat ya. Jadi fitur-fiturnya apa saja. Nih ya, ada gambaran polling langsung, awan kata, ulangan, tanya jawab, PowerPoint atau slide, terjemahan, Mentimode. Jadi kalau Mentimode itu bisa di remote Bapak Ibu ya. Jadi bisa misalnya seperti Bapak Ibu yang buka slide-nya ada di mana, yang kliknya siapa, seperti itu ya. Jadi itu Mentimode, ekspor data, Microsoft Teams dan perbesar Zoom ya. Jadi perbesar itu di Zoom. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan Bapak Ibu klik daftar atau sign up. Nah, saya ganti lagi deh. Bapak Ibu sebelah kiri atau kanan atas itu ada tulisan sign up. Silakan Bapak Ibu klik daftar dan sign up atau sign up-nya. Boleh di mana saja ya, silakan klik.
Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk mendaftar dengan Facebook atau dengan Google. Bapak Ibu yang gampang silakan masuk dengan Google saja. Ya, masuk dengan Google. Kemudian diarahkan untuk masuk ke akun Google-nya Bapak Ibu. Kalau pakai akun belajar bisa, Bu? Bisa dong. Bisa, bisa. Kan akun belajar itu adalah akun Google, ya. Kalau sudah, silakan masukkan. Nih saya akan pakai akun belajar saya. Ini dia akun belajar saya. Nah, silakan klik berikutnya. Kemudian masukkan sandinya. Klik berikutnya lagi. Oke, tunggu. Nah, sudah selesai ya. Jadi kalau sudah, dia akan masuk ke halaman kita yang pertama yang ada depannya judulnya My Presentation. Ini ya, saya akan masuk ke sini. Oke, jadi Bapak Ibu ketika kita masuk ke awal ya, Bapak Ibu akan diarahkan untuk melihat, saya buka di sini dulu. Seperti ini tadi ya, sudah ya. Akan ada halaman ini, kalau tadi ketika Bapak Ibu belum masuk, maka tulisannya adalah di sini silahkan mendaftar. Oke. Nah, kalau sekarang karena kita sudah login, ini adalah halaman kita, akan tulisannya itu adalah My Presentation seperti ini. Ya, ada tulisannya My Presentation. Bapak Ibu silahkan diklik My Presentation. Cara menjadi bahasa Indonesianya bagaimana? Itu klik kanan saja, Pak. Kalau Bapak Ibu menggunakan browser Google Chrome ya, Bapak Ibu tinggal klik kanan saja, kemudian Bapak Ibu klik terjemahkan ke Indonesia. Ada kalau saya karena menggunakan browser Google Chrome. Oke. Jadi dianya ada pilihan terjemahkan ke Indonesia. Oke, saya akan klik My Presentation. My Presentation itu adalah presentasi saya atau presentasi-presentasi yang sudah kita buat, Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini ini akun belajar.id saya masih baru, kalau akun Gmail saya sudah banyak Mentimeternya. Ini apa namanya Bapak Ibu, ini adalah presentasi-presentasi yang sudah kita buat, tanggalnya itu tuh sudah kelihatan ya. Ini 12 April, 28 Mei. Ini ketika saya menggunakan akun belajar.id. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Tampilan awal di halaman kita, halaman presentasi dashboard ya, seperti dashboard kita itu ada seperti ini. Ada foto profil yang bisa Bapak Ibu ganti, tinggal klik saja. Yang ini sebelah kanan ini adalah foto profil kalau Bapak Ibu mau ganti. Ada pilihannya untuk setting. Nah, ini ya saya menggunakan akun guru SMA belajar.id. Silakan klik setting untuk mengganti foto. Di sini adalah setting akunnya. Bapak Ibu ya, dimulai dari password itu ada, email, kemudian kalau kita ingin menerima email setelah selesai presentasi ada di sini ya. Kalau kita mau ganti foto di mana? Di sini nih. My profile. Setting, name. Nah, akun settingnya login as what is your name again ya. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal tuliskan namanya Dona, nama masing-masing ya. Seperti ini, save name. Oke. Langsung muncul DY gitu ya. Kemudian password. Oke, logout sudah. Nah, kalau tidak mau menerima email, Bapak Ibu tinggal dihilangkan aja checkbox-nya. Oke, seperti ini Bapak Ibu billing address ini kalau Bapak Ibu ingin mengupgrade akunnya ya, email kalau Bapak Ibu menggunakan email ini mau mengganti silakan.
Oke? Oke, sudah ada sip. Terima kasih. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tadi ini bagian setting, ini billing ya. Ini ada ternyata tim setting dan tim members-nya. Ini kalau misalnya kita sudah bintang. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu yang tadi ada bertanya juga apakah kita bayar atau free ya. Kita akan buka bersama-sama. Bapak Ibu, saya bukan dutanya Mentimeter. Saya duta rumah belajar, bukan duta Mentimeter. Ya, jadi saya juga sama seperti Bapak Ibu menggunakan yang basic dan saya tidak mendapatkan fasilitas apa-apa dari Mentimeter. Kalau Bapak Ibu mau, ya tadi ada tulisannya, ada gambar bintang itu yang kita klik. Inilah dia ya. Untuk Mentimeter sendiri berapa sih besarannya yang bisa Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu ingin upgrade gitu ya, dan berapa besarannya yang bisa Bapak Ibu bayarkan, yang harus Bapak Ibu bayarkan. Oke, yang pertama adalah free. Free ini untuk siapa saja boleh menggunakan gratis, dia $0. Oke, apa yang didapat dengan free? Yang didapat dengan free yang tadi sudah saya jelaskan bahwa audiensnya unlimited, presentasi slide-nya unlimited, hanya saja ya ada 2 pertanyaan yang bisa dimasukkan, cuma 2 pertanyaan yang bisa dimasukkan dan cuma 5 kuis. Jadi dia antara pertanyaan sama kuis itu beda. Nanti kita lihat di mana bedanya. Oke, kalau basic itu $9 ya. $9 atau $9.99 apa sih namanya ini sen mungkin ya sebulan ya. Kalau Pro itu $24, kalau Enterprise itu custom. Nah, tentu saja ada ininya ya. Kenapa sih harus bayar seperti itu? Apa sih yang didapatkan kalau bayar kayak gini nih? Ini ada juga Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah perbedaannya antara free, basic, pro sama enterprise. Kalau free itu ini tadi sudah dijelaskan. Kalau basic yang $9 tadi, Bapak Ibu kalau $9 berarti dikalikan berapa sekarang itu sekitar 70-an ya? Berapa dolar sih sekarang? Berapa rupiah $1 Bapak Ibu? Kalau $9 sekarang berapa rupiah? Per bulan. 128.000 ya sekarang ya. 128.000 sebulan. Mau? Kalau saya enggak. Kalau saya nggak apa-apa deh pakai yang basic saja ya, daripada kita harus membayar 128.000 sayang uangnya ya. Nah ini dia kalau basic tuh apa saja yang didapat, audiensnya unlimited, kemudian kontennya juga unlimited. Nah ini di sini menariknya, yaitu kita bisa menambahkan berbagai pertanyaan dengan di presentasi itu tidak terbatas, kemudian kuisnya juga tidak terbatas ya. Dia bisa juga import presentation. Jadi ada fitur import presentation, maksudnya itu adalah import presentasi dari mana? Dari mana saja, dari PowerPoint atau Google Slide atau Keynote. Nah, jadi di sini ketika Bapak Ibu membayar, maka Bapak Ibu bisa import presentasi dari PowerPoint, Keynote atau Google Slide. Jadi dikombinasikan gitu ya. Kemudian make presentasinya privat atau pribadi, kemudian ini tidak bisa kolaborasi kalau basic. Ketika Bapak Ibu sudah beralih ke Pro, itu sudah bisa kolaborasi dengan beberapa orang, ya, apalagi enterprise nih, ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk kalau di sini ada tulisannya, are you teacher or student? Apakah kita guru atau siswa? Ini ada prices for education-nya. Kita lihat berapa prices for education-nya. Ternyata $7 ya, $7 sebulan. Berkurang lumayan sih, berkurang $2. Jadi sekitar 100.000 ya, $7 ya. Kalau $7 berapa sekarang? $7. Berapa rupiah sekarang? Oh, 100.000, betul lah. Jadi sekitar 100.000 untuk 1 bulan kalau Bapak Ibu mau upgrade ke basic sama pro sama ini kampus ya. Tapi saya nggak sarankan sih. Tapi kalau Bapak Ibu mau, silakan, tidak masalah ya. Silakan. Karena saya sendiri menggunakan yang free aja di sini. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mulai membuat sebuah presentasi. Kita balik lagi ke my presentation. Tadi saya sedikit menjelaskan fitur. Tadi saya sedikit menjelaskan apa bedanya free, pro, basic ya.
Silakan Bapak Ishak kalau mau pergi, nggak masalah. Ya, nanti masuk lagi, oke. Nah, Bapak Ibu, bagaimana membuat sebuah presentasinya? Ayo kita mulai langsung praktek. Di bagian sebelah sini, kalau Bapak Ibu belum pernah membuat, ini akan kosong. Ya, di bagian sini ini akan kosong. Oke, karena saya sudah pernah membuat, maka sudah ada judul-judulnya. Kita tinggal klik saja New Presentation atau presentasi yang baru di sini. Ya, ada pilihannya New Presentation, silakan Bapak Ibu klik saja. Kemudian Bapak Ibu buat dulu namanya. Ini kan Create New Presentation, ditulislah, suruh tulis nama presentation name. Bapak Ibu silakan menuliskan namanya apa. Misalnya saya akan buat di sini presentasinya namanya adalah coba-coba. Oke, kemudian silakan klik Create Presentation di sini. Create Presentation. Oke. Nah, kalau sudah, maka akan diarahkan ke sebuah dashboard. Dashboard ini tempat kita untuk membuat semuanya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buat namanya tadi, Bapak Ibu akan masuk ke sini. Oke. Oke, Bapak Ibu, seperti inilah tampilannya Bapak Ibu di Mentimeter dashboard-nya ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sangat familiar sekali, bentuk seperti ini adalah bentuk PowerPoint ya. Cuma kalau di PowerPoint kan bagian menunya itu ada di atas sebelah sini. Google Slide juga ada di atas sebelah sini. Kalau di Mentimeter, menunya itu ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Nih, dan menunya itu terdiri dari 3. Yang pertama tipe, yang kedua isi, yang ketiga customize. Nih, tipe apa saja yang ingin dimasukkan ke dalam slide. Kalau konten ini bentuknya seperti apa, nanti kita tinggal klik saja, kemudian yang terakhir customize. Oke, sekarang kita pilih dulu untuk slide pertama ini adalah tipe slide-nya apa. Karena dia yang pertama, itu biasanya kita masukkan judul presentasi, kemudian nama kita pilihnya itu yang paling bawah konten slide ini. Ya, ini heading atau judul, ini paragraf, isi-isi, ini bullets. Bullets ini misalnya Bapak Ibu ada beberapa poin-poin yang dimasukkan. Ini gambar, video, kemudian big text. Ini biar Bapak Ibu bisa menarik apa namanya ya, interaksi dari para peserta juga. Kemudian ini quote tadi, kemudian ini number. Oke, sekarang kita akan masukkan di bagian sini, itu heading-nya atau judulnya. Tinggal diklik saja, tep. Maka kita nggak langsung nulis di sini ya Bapak Ibu, kita tidak langsung nulis di sini, tapi kita nulisnya sebelah kanan ini. Nih, ada tulisannya heading, slide with heading. Ini yang kita klik, kemudian di sini Bapak Ibu bisa tulis judul materi presentasi Bapak Ibu. Coba-coba membuat presentasi dengan Mentimeter. Nah, Bapak Ibu, di sini ada jumlah kata maksimal. Jumlah kata yang akan terus berkurang. Maksimalnya berapa? Coba kita lihat. Maksimalnya adalah 150. Jadi, kalau Bapak Ibu membuat judul, silahkan dimaksimalkan, jangan sampai sebanyak itu. Tapi biasanya judul mah nggak banyak-banyak ya. Saya akan membuat tadi, coba-coba membuat presentasi dengan Mentimeter. Nah, ini dia judulnya subheading. Subheading ini kita tuliskan nama kita. Donna Yulia Sari,
SPD titik koma MSI. Ya, ini banyak 500 kata sebenarnya yang bisa dimasukkan. Cuma ya karena ini subheading-nya adalah untuk nama kita, jadi nggak perlu banyak-banyak. Oke. Kemudian kita ingin ada foto kita. Ya, kita ingin ada foto kita, maka di bagian image itu kita masukkan foto. Silakan diklik saja. Kemudian klik saja klik here to upload image. Kemudian dipilih foto yang mau dimasukkan. Saya pilih yang mana ya? Bapak Ibu bebas memasukkan foto yang mana saja. Foto Bapak Ibu ya. Misalnya saya masukkan ini, saya klik open. Nah, dia akan diminta untuk memotong. Misalnya saya potong saja segini. Gak usah banyak-banyak. Silakan klik save. Ini kebalik ya, tapi nggak apa-apa. Klik save. Nah, seperti ini dia, Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu merasa fotonya Bapak Ibu nggak suka, silakan klik remove. Di sini ada pilihannya remove. Ya, untuk fitur edit nggak bisa. Edit hanya bisa mengganti foto atau memotong saja. Ya, kalau mau edit ini jadi kiri kanan itu nggak bisa. Oke, kalau sudah, jangan lupa Bapak Ibu klik add slide. Nah, kalau Bapak Ibu merasa slide warna putih ini tidak menarik, ya Bapak Ibu bisa ganti temanya. Ganti tema itu ada di paling atas ini. Ini dia themes ini kita klik saja. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih temanya yang mana yang mau Bapak Ibu gunakan. Tapi temanya terbatas, ya. Kalau Bapak Ibu mau create new theme itu harus bayar karena di free tidak bisa create new theme. Kita cukup bisa menggunakan tema yang ada di sini saja. Nih, dia bentuk-bentuk temanya ya. Saya tadi menggunakan tema yang ini. Sekarang saya akan menggunakan temanya bola dunia, misalnya yang ini, space. Ya. Oh, tadi saya greenhouse. Atau waves, atau terminal, atau explore. Saya akan pilih temanya space. Ya, tinggal diklik saja. Oh, space ini ternyata untuk yang pro, jadi kita nggak bisa gunakan. Coba kalau saya klik. Oh, nggak bisa. Saya gunakan explore saja. Explore, tinggal diklik saja ya. Kita lihat nanti tampilannya seperti apa. Nah, sudah berjalan sebentar. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti ini Bapak Ibu kalau kita present bentuknya seperti apa, kita klik saja. Nah, kayak gini. Ya. Baru satu ini nih, satu slide. Oke. Gini. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke slide nomor 2. Kita klik add slide, Bapak Ibu. Add slide itu ada di sini ya, paling kiri atas. Paling kiri atas ada tulisan add slide atau tambahkan slide. Diklik saja, maka akan ada slide yang baru. Oke, mau kita masukkan apa di slide ini? Ya, itu Bapak Ibu bebas, tapi sesuai dengan ketentuan yang tadi kan hanya bisa 2 pertanyaan sama 5 kuis.
pertanyaannya ini apa? Ini nih dia pertanyaan nih Bapak Ibu. Ya, jenis-jenis pertanyaannya ini yang pertama multiple choice, tadi ada yang bilang apakah bisa pilihan ganda, ini bisa. Ya, ataukah world cloud atau dunia awan, ya. Ini biasanya kita gunakan untuk menanyakan, kalau ini multiple choice itu berarti pilihan, ya. Kalau word cloud ini adalah pertanyaan yang biasa digunakan untuk bertanya tentang apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini, ya. Ananda rasakan hari ini apa? Itu misalnya kita gunakan word cloud, ya. Saya klik saja word cloud icon-nya, kemudian di sini heading-nya atau judulnya, itu kita bisa ganti pertanyaan kita. Bagaimana perasaan Ananda pagi ini, ya, gitu ya misalnya. Perasaan Ananda pagi ini. Nah, nih ya. Jadi entry per partisipan ini adalah jawaban dari masing-masing peserta itu. Bapak Ibu boleh buat di situ 3 ya atau 2. Jadi mereka hanya bisa mengisi 2 atau 1 saja. Tuliskan dalam 1 kalimat, tuliskan dalam 1 kata. Misalnya di sini gitu. Tuliskan dalam 1 kata. Nah, ya. Jadi mereka tinggal menuliskan 1 saja. Oke. Nah, kalau sudah nanti ini dibiarkan saja, nanti mereka seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, yang ketika Bapak Ibu praktek, maka di sini nanti mereka akan menuliskan dan bentuknya seperti awan. Nanti kita cek ya seperti apa. Oke, slide kedua sudah, slide ketiga. Slide ketiga. Sekarang Bapak Ibu mau membuat apa? Di sini bentuk pertanyaan, saya akan ajak Bapak Ibu untuk cek bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan itu yang pertama multiple choice, tadi sudah. Word cloud itu adalah bentuk awan. Nah, jadi kalau tadi saya buat tadi kan bagaimana perasaannya dalam 1 kata. Jadi nanti mereka nanti akan muncul seperti ini bentuknya, ya, seperti ini bentuknya, seperti word ini. Oke. Kemudian selanjutnya jenis pertanyaan ketiga adalah open ended. Ini open ended ini kita minta kepada anak untuk menuliskan bagaimana perasaannya. Kalau yang tadi word cloud ini dia hanya dalam bentuk kata-kata singkat. Kalau open ended ini lebih banyak, ya, lebih banyak yang bisa Bapak Ibu minta untuk anak untuk tuliskan. Saya akan buat di sini misalnya open ended-nya. Jelaskan dengan bahasamu atau tuliskan ya. Pernahkah kalian melihat apa misalnya? Melihat orang keluar rumah tanpa masker di tengah pandemi? Tuliskan apa ya? Tuliskan pendapatmu. Nah, gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya ada result layout-nya. Result layout ini adalah tampilan hasilnya. Seperti apa? Mau dia dalam bentuk speech bubble, kalau speech bubble maka dia nanti akan muncul seperti ini, atau one by one, jadi bergeseran, naik kayak tadi, atau di sini. Sama, flowing grid icon. Ini hampir mirip ya, yang ini sama yang ini sama. Nih, ya, saya akan pilih speech bubble saja. Kalau sudah selesai, biarkan saja. Selanjutnya kita tambahkan slide berikutnya. Nah, sudah habis nih Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaannya memang hanya bisa 2 jenis pertanyaan yang kita bisa gunakan dari 6 pertanyaan ini. Jadi kan ini tadi ada multiple choice, ada word cloud, ada open ended, ada scale. Kalau scale ini skala ya, yang seperti tadi ketika saya membuat pertanyaan, manakah di bawah ini yang paling sering Bapak Ibu gunakan? Google Slide, PowerPoint, Canva, dan lain-lain. Itu bentuknya adalah skala.
Oke, kalau ranking sama seperti scale, tapi kita masih bisa gunakan Q&A. Nih, Q&A ini bebas. Nanti bisa biasanya di akhir ditaruh seperti ketika Bapak Ibu bertanya apa yang ingin Ananda tanyakan sekarang, seperti itu ya. Jadi ini kita sudah habis untuk free-nya untuk survei, pertanyaan dan lain-lain. Oke, tapi kita masih bisa punya 5 quiz competition, yaitu pilihan ganda select answer atau tulisan type answer ya, nanti akan kita masukkan. Oke. Kemudian nah bagian sini, bagian bawah sini current content slide. Content slide-nya ini yang tidak terbatas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masukkan heading tidak terbatas, paragraf tidak terbatas, bullet tidak terbatas atau poin-poin yang tidak terbatas, gambarnya bebas, mau gambar berapapun, videonya yang mau ngambil apapun dan lain-lain ini bisa. Oke, misalnya saya akan masukkan heading. Heading tadi sudah di depan ya, judul paragraf, bentuk paragraf. Nah, saya klik di sini bagian atas, slide with paragrafnya kita kasih judul, misalnya PPKM. Kemudian di sini kita bisa kasih judul PPKM merupakan akronim dari pembatasan apa Bapak Ibu? Pembatasan kegiatan masyarakat gitu ya. P-nya apa ya? Saya lupa P yang pertama. Pemberlakuan. Ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini banyak ya, jumlah katanya banyak. Jadi Bapak Ibu bisa buat berbagai jumlah kata. Akronim dari pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang saat ini sedang dilakukan di tengah sebagai salah satu solusi salah satu solusi penyebaran, membatasi penyebaran virus. COVID-19. Nah, gini, nih Bapak Ibu, ya. Tapi memang kita nggak bisa geser-geserin kemana-mana. Kalau model slide kalau model Canva, Google Slide itu ini kita bisa geserin ke sini, ke sini, ke sini. Enggak. Kalau di sini Mentimeter enggak. Jadi dia pakem, dia benar-benar di situ. Ya, tidak bisa kita geserin kemana-mana. Oke. Ini adalah bentuk slide yang tipenya adalah tipe paragraf tadi. Nah, ya. Sekarang kita tambah slide lagi, kemudian kita mau bentuk slide-nya yang seperti apa. Misalnya bentuk bullet ini, ya. Atau kita bisa masukkan video, kita klik saja video. Kemudian di sini, Bapak Ibu bisa tuliskan video caption-nya. Kita bisa cari di sini, ya, link YouTube di mana kita masuk misalnya youtube.com, kita cari video yang relevan dengan materi ajar kita. Asik ya. Jadi di sini saya akan cari video PPKM singkat. PPKM. Coba ada nggak di sini yang singkat saja? PPKM diperpanjang. Kita cari yang animasi. Animasi video. Ada nggak? Nah, ini dia. Ada ya, 5 menit 58, kita klik di sini. Kemudian di sini saya akan copy linknya. Saya copy seperti ini. Kemudian di sini saya copy linknya. Klik add. Oke, nanti dia akan muncul. Nah, seperti itu.
di video captionnya kita bisa tuliskan simak video berikut ini. Nah, gini ya, simak video berikut ini. Kemudian setelah selesai nanti dia akan terputar sendiri, anak-anak pasti akan bisa klik di sini ya. Nah, Bapak Ibu memasukkan video ini dan gambar ini adalah fitur yang merupakan kelebihan dari Mentimeter. Kenapa saya ada di sebuah aplikasi lain itu ketika memasukkan video ini dia harus upgrade berbayar ya. Nggak apa-apa Ibu Endang, silakan. Oke, kemudian kita lanjut add slide lagi. Klik add slide. Tadi kita sudah masukkan video. Sekarang kita akan masukkan di sini bullets ya. Bullets ini adalah poin-poin kalau Bapak Ibu punya beberapa poin yang ingin dimasukkan ya, slide with bullets. Ini jenis-jenis PPKM misalnya ya. PPKM level 1 sampai level berapa sih Bapak Ibu? Saya nggak tahu, nggak terlalu tahu. Level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1, level 2, level 3. Kalau mau nambah, add another bullet. Level 4. Oke, ya selesai. Begitu seterusnya, Bapak Ibu tinggal klik add slide, kemudian Bapak Ibu masukkan di sini apa yang mau Bapak Ibu masukkan, ya. Di sini, nah di sini fiturnya Advanced Question itu hanya bisa di-upgrade oleh Pro. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa masukkan image atau heading, paragraf, video, big number dan lain-lain lagi. Atau Bapak Ibu karena kita belum punya kuis, Bapak Ibu bisa masukkan kuis. Nah, kalau kuis ini enak, dia bisa sampai 5. Jadi mungkin Bapak Ibu di akhir bisa masukkan 3 atau 5 kuis ya. Misalnya saya akan masukkan yang ini, quiz competition yang select and answer. Tinggal diklik saja. Kemudian tetap kita nulisnya di sini ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaannya di sini. Manakah di bawah ini yang dibatasi kegiatannya, yang merupakan salah satu kegiatan yang dibatasi selama PPKM. Option number 1, pernikahan. Option number 2, pernikahan dengan keramaian ya. Option number 2, makan. Misalnya nggak boleh dibatasi kegiatannya makan. Tidur. Nah, mau nambah lagi boleh. Di sini misalnya beribadah. Ibadah. Ini kalau di sini kita bisa kasih pilihan jawaban yang benar yang mana. Kalau ini yang melakukan salah satu kegiatan yang batasi adalah pernikahan dengan keramaian, kita tinggal klik saja, maka jawaban yang benar ini. Jawaban yang ini akan salah. Jadi ketika anak-anak nanti berinteraksi dengan kita, kemudian dia menjawab yang ini, maka nanti akan ada 4 poin. Begitu. Itu untuk kuis, ya. Kemudian kuis selanjutnya kita mau gunakan tipe answer misalnya ya, type answer-nya. Diklik saja. Kemudian di sini ya, tapi manakah di bawah ini yang merupakan salah satu kegiatan ini, tulis ini tadi type-nya adalah select answer. Oke. Kemudian di bagian sini nomor 8 langsung ada leaderboard-nya ya. Kemudian kita tambahkan add slide lagi. Kita tambahkan type answer. Kemudian di sini tuliskan pertanyaannya. Your question. Di sini dituliskan jawabannya.
Sebutkan kegiatan lain yang dibatasi. Nah, di sini correct answer to display-nya. Halo. Correct answer to display-nya Bapak Ibu bisa tulis apa ya? Salah satu aja misalnya. Ini tapi banyak ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau jawab di sini apa namanya? Keramaian, kerumunan, nanti bisa ya, dan lain-lain. The correct answer is keramaian, kerumunan, atau satu aja, keramaian saja gitu ya. Anak-anak nanti akan menjawab kalau misalnya mau jawabannya banyak ya, tinggal Bapak Ibu tambahkan another correct answer atau pertanyaan yang jawaban yang benar yang lainnya di sini tambahannya gitu ya. Jadi ketika ada kata-kata itu maka akan dibenarkan. Tergantung Bapak Ibu mau menuliskan apa jawabannya. Oke. Ini Bapak Ibu bisa gunakan musik. Nah, musiknya Bapak Ibu tinggal bisa pilih saja untuk ini. Saya pilih yang ini untuk musiknya. Kemudian berapa detik anak-anak boleh menjawab? Ini ada pilihannya, 30 detik kah? Boleh dikurangi, boleh ditambah. Dia maksimalnya adalah tidak terbatas. Ya, minimalnya itu 5 detik. Misalnya saya mau di sini 15 detik aja. Oke, kemudian faster correct answer get more point. Jadi semakin cepat dia semakin cepat menjawab maka semakin tinggi poinnya. Oke, sudah? Nah, sudah 2 ya, sudah 2. Bapak Ibu bisa menambahkan sampai 5. Bapak Ibu bisa gunakan yang 2 ini, quiz competition-nya. Boleh select answer, boleh type answer, bebas. Oke, terakhir Bapak Ibu bisa tambahkan quote. Nah, mau tulis quote-nya apa ya? Sebagai pengajar kita harus belajar kayak tadi. Nggak nyambung ya quote-nya dengan PPKM, tapi nggak apa-apa. Kemudian di sini who-nya tadi adalah Jack Ma. Selesai, kita bisa ambil fotonya Jack Ma di sini kalau mau, kalau nggak ada nggak apa-apa. Selesai untuk ini presentasi kita. Tinggal kita berikan kepada anak-anak bagaimana cara membagikannya, kemudian bagaimana kita melihat tampilannya ketika slide kita menurut kita sudah selesai. Di paling kanan itu adalah ada tulisan present. Ya, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu klik present ini, maka Bapak Ibu akan melihat tampilannya seperti ini. Di bagian bawah sini ada tombolnya kalau kita hilangkan kursornya, kalau kita bawa lari kursor, maka akan hilang. Tapi kalau kita geserin ke bawah, dia akan muncul tampilannya. Tampilannya itu adalah ini, menu, ya, jadi home, kita bisa kembali, exit presentasi, kalau kita mau kembali ke tempat yang tadi, kemudian ini minimize, kemudian ini mode pribadi, kunci, kemudian waktu, dan ini bisa geser-geser. Nah, yang ini Bapak Ibu klik-klik untuk bisa menggeser ke sebelahnya. Tuh. Ya. Ini saya geser nanti sampai akhir selesai. Oke. Ini video kalau kita klik dia akan berjalan sendiri, dia akan bermain sendiri. Seperti ini Bapak Ibu untuk presentasinya. Kemudian saya akan membagikan ini ke kolom chat sehingga bisa dimainkan. Seperti itu juga Bapak Ibu cara memainkannya, mengirimkannya kepada anak-anak. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik share saja ini ya, ada pilihan share atau bagikan, klik share. Kemudian Bapak Ibu akan diberikan sebuah link ini ya. Jadi siapa saja yang bisa join and vote this presentation, anyone with the link code or QR code. Jadi siapa saja. Kita tinggal klik copy link. Tapi kalau Bapak Ibu pilihnya no one atau close, maka itu akan pribadi. Ya. Jadi silakan klik copy link. Ingat Bapak Ibu, kodenya hanya bisa bertahan selama 2 hari. Jadi nanti setelah 2 hari, kalau kita mau gunakan lagi, klik bagikan lagi, kodenya akan berubah. Ya, diklik copy link.
terkopi, kemudian kita serahkan kepada yang berhak, yaitu anak-anak kita. Ya, oke, ini saya enter, maka akan muncul langsung seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah, silakan yuk kita coba untuk bermain dengan link yang saya bagikan tadi. Bagaimana kalau menggunakan ini, Mbak Dona, bagaimana kalau menggunakan kode? Kalau menggunakan kode tetap masuknya ke sini nih, menti.com, gunakan kode 446451417. Bapak Ibu bisa bagikan kodenya itu, ya. Oke, kita akan mulai. Silakan Bapak Ibu, kita coba dulu yang ini, presentasi yang ini, biar Bapak Ibu melihat seperti apa tampilannya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, yang kayak tadi, ya. Saya akan coba Bapak Ibu kita masuk 4645 1417. 4645 1417, klik submit. Coba saya terus. Satu orang yang baru bergabung, ya. Yang lainnya boleh bergabung. Oke, saya akan jalankan ini. Yang pertama, coba-coba bagaimana perasaan Ananda pagi ini, tuliskan dalam satu kata. Nah, misalnya ada yang nulis seperti ini, ya, membosankan gitu ya. Nanti anak-anak akan menulis juga di apa namanya, sangat senang dan gembira gitu ya. Ada juga terus yang lain. Nanti mereka akan tertampil langsung seperti ini dan akan jadi sebuah apa namanya, sebuah awan. Tadi kan kita pilihannya yang ini adalah cloud wave ya. Jadi awan kata gitu. Ini ada dua, karena cuma ada dua jadi nggak bisa membentuk awan. Kalau banyak tadi bisa, karena pilihannya kita cuma boleh, tadi saya tulisnya pilihannya cuma satu kata saja, jadi cuma bisa mengisi satu. Tapi kalau misalnya kita buat pilihannya banyak kata, ya itu jadi anak-anak akan bisa menuliskan di situ. Oke, selanjutnya. Pernahkah kalian melihat orang keluar rumah tanpa masker di tengah pandemi? Tuliskan pendapatmu. Tuh ya, muncul. Terserah dia, nanti kalau sudah terpapar juga sakit sendiri. Nanti di sini juga akan muncul box-box pertanyaan, box-box pendapat ya. Kalau seperti ini keren ya. Jadi Mentimeter ini seperti ini. Selanjutnya saya akan ajak untuk mendengarkan, melihat atau membaca slide, kita jelaskan bahwa ini, dan sebagainya. Kemudian simak video berikut ini. Nah, jadi ketika kita klik videonya, maka akan terputar. Kalau sudah menurut kita, tinggal kita matikan, kemudian kita geserin lagi jenis-jenis PPKM, kemudian ada kuis ya, ini kuis.
Tinggal dijawab saja. Satu orang menjawab betul, seperti itu. Kalau sudah tinggal kita geserin saja. Ini tadi kita nggak kasih waktu ya, kita tinggal geserin saja. Pertanyaan kedua. Ibu Elsa, poinnya langsung ceng. Ada namanya ya kalau untuk ini ya. Tuh, dia paling cepat. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Question 2 of 2. 2 pertanyaan. Tadi pertanyaan question, start countdown. Jawablah segera agar mendapatkan poin lebih. Sebutkan kegiatan yang salah satu kegiatan yang dibatasi ya. Satu orang sudah menjawab. 3, 2, 1. Everyone has vote. Hajatan berkerumun. Oke, the correct answer is keramaian. Jadi tidak ada yang benar. Karena tadi saya tidak menuliskan, ya. Saya tidak menuliskan tulisan ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti untuk anak-anaknya mau menuliskan ini, Bapak Ibu tinggal buat semuanya yang kira-kira akan dituliskan anak, ya, begitu. Selanjutnya. Nah, ini dia langsung dapat poin ya, leaderboard-nya Ibu Yeni. Nah, ini quote-nya terakhir sebagai pengajar kita harus belajar. Oke, selesai presentasinya. Begitu Bapak Ibu, kita tinggal escape saja. Kita kembali ke sini. Kembali ke sini. Demikian Bapak Ibu untuk presentasi dengan Mentimeter ini ya. Dengan Mentimeter tidak perlu pakai Zoom atau Google Meet ya. Ya boleh kalau Bapak mau pakai Zoom dan Google Meet seperti ini tadi ya. Jadi sambil kalau misalnya ada materi tinggal dijelaskan. Karena kan ini kan materinya kan seperti ini, materinya hanya materi umum saja. Materi umum. Kalau tidak dijelaskan, itu anak-anak juga akan bingung. Ya, ini hanya membantu Bapak Ibu ya untuk membantu bagaimana apakah di tengah Zoom atau Google Meet ini semakin interaktif dengan anak. Slide terbatas ya Bu Dona? Enggak, slide-nya unlimited. Slide-nya unlimited. Slide itu yang ini ya. Untuk slide itu yang ini. Nah, ini. Dalam bentuk heading, paragraf, bullets, image, video, big text, quote, number. Ini bebas. Ya, bebas mau berapa saja. Yang terbatas itu ada di sini. Yang terbatas itu di populer ada pertanyaan. Pertanyaan itu hanya bisa 2. Pertanyaan tadi yang seperti tadi kita jawab ya, ada word cloud sama open ended, menanyakan bagaimana perasaan, kemudian bagaimana pendapat, itu hanya bisa 2. Kemudian 2 slide. Kemudian kompetensi kuisnya hanya bisa 5. Jadi yang seperti tadi pilihan pertanyaan tadi hanya bisa 5. Atau pertanyaan esai sama pilihan gandanya hanya bisa misalnya 2 esai, 3 pilihan ganda. Seperti itu. Selanjutnya. Kalau diimport bisa jadi PPT, diimportnya hanya dalam bentuk PDF. Ya, ini ada pilihannya import. Ini presentation language ya. Kalau nanti Bapak Ibu impor ini, impor bukan impor ya, tapi nanti hasil jadinya. Hasil jadinya kalau Bapak Ibu mau di-download ya, itu nanti Bapak Ibu pilihnya adalah PDF. Bapak Ibu sebentar.
Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Rosito, kalau untuk kenaikan pangkat bukti fisiknya berupa PDF. Nah, ini kalau kenaikan pangkat bukti fisiknya berupa apa, tergantung masing-masing ini ya, kalau saya melihatnya tergantung masing-masing penguji di provinsi atau kabupaten masing-masing. Kadang-kadang ada pengujinya minta, dalam bentuk apa, tapi misalnya bentuk medianya langsung gitu ya. Ada yang minta hanya dalam bentuk PDF laporan saja, itu ya berbeda-beda Bapak Ibu, ya tergantung, dipersiapkan saja apa yang dimintanya, begitu. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya semuanya aman, apakah siswa juga harus punya akun Mentimeter? Tidak, tadi Bapak Ibu ketika bermain bersama saya pertama kali tidak harus punya akun Mentimeter kan, dia langsung bisa join. Akun Mentimeter tersebut dibuat untuk membuat presentasi. Jadi yang kalau Bapak Ibu ingin membuat presentasi baru membuat. Tapi kalau hanya untuk sekedar join tidak harus, begitu Ibu Yani. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ya Mentimeter ini seperti yang tadi saya bilang adalah aplikasi yang ada kelebihan dan juga pasti ada kekurangannya. Kekurangannya seperti yang tadi slide-nya sangat terbatas sekali. Bapak Ibu, ada fitur lain sebenarnya ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah slide interaktif ini dengan aplikasi-aplikasi lain. Mungkin kalau Bapak Ibu kemarin ikut di kegiatan saya dengan Pak Darno juga, yaitu Quizizz, ada aplikasi juga, ada lesson interaktifnya juga di situ. Kalau di situ tidak terbatas, mau dimasukin berapa pertanyaan, mau dimasukin berapa berapa survei, itu nggak ada batasannya. Ya, tapi kalau di Quizizz itu listen interaktifnya tidak bisa masukin gambar kalau versinya free. Kalau di sini bisa. Ya, jadi ya itu dia ada plus minusnya. Apakah Mentimeter bisa nyimpen data yang lain seperti cloud? Data yang lain, bukan. Tidak, ini tersimpan langsung, semua data kita tersimpan langsung, semua presentasi kita tersimpan langsung, tapi dia tidak bisa, dia bukan aplikasi untuk menyimpan data seperti Drive atau Cloud atau OneCloud ya, kalau itu ya, kalau Microsoft bukan, Ibu. Begitu Bapak Ibu, ada lagi, kalau Bapak Ibu ingin bertanya tentang Mentimeter saya silakan, atau kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya hal yang lain di luar Mentimeter juga saya silakan. Mangga. Bu Dona, mohon maaf. Ini tadi kan saya coba buat slide. Jadi pas ketika di slide pertama itu kan ngikutin Ibu lah, coba dulu ya gitu. Tetapi yang munculnya itu yang ada barcode-nya. Apakah itu harus dihapus? Maksudnya yang ada barcode-nya gimana Ibu? Yang barcode yang ada kode menti.com begitu. Fotonya saya kirim di chat WA deh. Tampilannya seperti itu, apakah itu harus dihapus atau gimana ya? Sebentar saya buka ya. Punten, iya. Kemungkinan ibunya, mana saya? Salah kamar apa ya? Betul, enggak deh. Coba tadi dulu yang ya, go to www.menti.com. Jadi saya tambah slide aja ketika ada foto gitunya, bikin ada fotonya. Oh, ini udah benar kok, Bu. Ini maksudnya ketika anak-anak mau main, langsung masukkan ke ini, langsung masuk ke sini. Nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa, biarkan aja gitu. Nggak apa-apa, biarkan saja. Jadi mereka langsung oh ya, kita mau main, silakan bergabung bersama kami di sini, gitu. Ini. Mati lampu. Takutnya salah. Yang Ibu kan tadi nggak ada. Nggak apa-apa, Ibu, nggak apa-apa. Mau dihapus juga bagian pertama nggak apa-apa, nggak dihapus. Nggak masalah ya, kalau dihapus nggak masalah.
Oh iya. Atau nuhun Ibu. Mangga, sami-sami. Bapak Ibu, ada lagi? Barusan aja mati lampu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, seperti yang tadi saya bilang, terkait dengan Mentimeter, atau terkait dengan yang lain-lain, boleh. Ayo, Bapak Ibu. Saya tunggu pertanyaannya. Cara setting free tadi gimana, Bu? Cara setting free, ketika kita masuk, itu pasti sudah free. Pasti sudah free. Tergantung kita mau jadikan pro atau tidak. Pertamanya pasti sudah free, Bu. Jadi nggak perlu di-setting-setting. Gitu ya, Bu ya. Banyak nanya, malah saya senang Ibu, Bu Rosito. Yang tidak banyak nanya, makanya saya bingung. Ini mengerti atau tidak ada di balik ini, di balik layar. Jadi kalau banyak nanya malah, oh ternyata bisa gitu. Bapak Ibu yang sudah membuat boleh di-share ya, boleh di-share di grup WhatsApp atau di mana, atau di kolom chat kita, materi tentang ini yang sudah Bapak Ibu buat tentang Mentimeternya. Biar kita cek sama-sama. Biar kita bermain bersama maksudnya. Halo Pak Asep, selamat datang. Tadi on the way ya. Kita udah selesai membuat slide Mentimeter nih Pak Asep. Sudah, baru nyoba-nyoba aja. Siap. Kalau sudah boleh di-share lah Pak Asep. Nggak bisa share screen. Bisa share screen Pak, bisa. Saya kan udah matiin nih, Bapak bisa share screen. Coba kita lihat. Nah iya, bisa Pak, silakan Pak. Di disable oleh. Oh ya, oke, sudah saya ganti, mangga. Nah. Ya. Wah, satu slide ya Pak ya? Ya, baru satu. Satu slide. Oh, saya pikir sudah ingin bermain kita bersama-sama nih Pak. Ini tadi tertarik ke video aja, ternyata bisa ya Mas? Video. Bisa. Kan kalau video YouTube bisa, nanti diputar. Ya, tapi saya coba diputar juga di ini kan ya, present. Ya. Nah, tinggal kita klik ya di tengah, bagian tengah, simak video berikut ini, itu diklik. Nanti anak-anak juga akan melihat, jadi berjalan juga.
Baru segitu aja belum. Gimana? Baru situ ya Pak ya, Pak Asep. Tapi alhamdulillah sudah mau mencoba. Terima kasih Pak Asep. Bapak Ibu Yang lain berapa? Siap Pak. Ayo Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ibu maaf. Silakan Bu Tuti. Iya, itu tadi untuk profil, bukan profil, kita menyisipkan foto itu bisa diperkecil nggak fotonya gitu. Jadi kan tadi yang saya perasaan besar banget gitu. Apa hanya sebatas di crop? Oh, di crop aja. Di crop aja. Oh, kalau dikecilin nggak bisa, tergantung foto kita sih. Oh, dikira bisa dikecilkan gitu. Nggak bisa. Ya? Dia cuma bisa di crop, Ibu. Oh, iya, nuhun. Sami-sami. Yuk, Ibu maaf tadi waktu memasukkan YouTube saya tertinggal pertamanya gimana ya? Ibu pilihnya ketika masukkan YouTube, pilihnya adalah pilihan ini di sini ya. Kita tinggal klik add slide. Saya klik add slide. Ya, tunggu bentar. Add slide. Ini slide baru. Kemudian kita pilihnya di sini, tipenya adalah video. Digeserin ke bawah. Nih, ada konten slide-nya itu adalah video. Kita klik video. Kemudian, kita cari video di YouTube. Kita copy paste ke sini linknya. Ya, misalnya kayak tadi saya copy. Ini adalah linknya. Saya copy. Kemudian saya paste atau tempelkan ke sini, kemudian tinggal klik add add. Nah, dia muncul. Seperti itu aja Bu Yeni, gampang kok, gampang banget. Tinggal kita kasih caption-nya apa, keterangannya. Ulang Bu, maaf, siap. Yang mana yang diulang Bu Rosito? Yang masukin video, Bu. Oh, siap. Masukin video ya. Pertama, masukin video itu. Ini saya delete dulu. Masukin video itu pertama kita pasti klik add slide. Ya. Kemudian di bagian type, jadi macam-macam nih ya Bapak Ibu ya. Ini ada type, tipe. Ini ada konten isi, ini ada customize ya. Kita pilihnya yang type. Ini Bapak Ibu klik type, kemudian digeserin ke bawah tipe, kita pilih tipenya adalah tipe video. Ini kan macam-macam nih tipenya. Ini ada bentuk heading untuk judul, paragraf untuk isi, ini kalau kita mau masukin gambar, ini kalau kita mau masukin video. Nah, kita pilih yang video ini ya. Tinggal diklik saja. Klik video. Klik video, kemudian nanti akan muncul video caption. Kita tinggal tuliskan mau bikin apa, simak video berikut ini, misalnya gitu. Kemudian di sini URL, ini adalah URL YouTube, ya. Tapi kita harus punya dulu videonya, video YouTube-nya. Kita tinggal copy link-nya saja. Misalnya saya mau yang ini, musik si ini. Diklik share untuk mendapatkan link, kemudian tinggal di-copy link-nya, baru kita paste, kita tempel. Baru klik add. Nah, dia akan muncul di sini. Gitu Bu Rosito dan Ibu Yeni. Ya, pasti gampang. Terima kasih Bu. Siap. Any question more? Ada pertanyaan yang lain lagi? Memang
kendala memang kelemahannya di Menti, dia nggak bisa kita bentuk-bentuk seperti apa ya. Jadi memang dianya pakem seperti ini. Di sinilah ininya, misalnya videonya di situlah cuman bisanya ya, tidak bisa kiri, tidak bisa kanan begitu ya. Tapi dia bisa masukin video. Kalau di tempat lain, kalau di sebentar begitu Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan silakan ya. Kalau Mentimeter nih syukurnya kita bisa masukin video, kita bisa masukin gambar, itu tidak terbatas. Kalau di aplikasi Lesson interaktifnya Quizizz itu nggak bisa masukin video kalau bukan super. Ya, jadi ya itulah saya bilang tadi, ada kelemahan, ada kekurangannya masing-masing. Begitu. Oke, Bapak Ibu tidak ada lagi pertanyaan untuk Mentimeter. Kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk Mentimeter, saya akan ajak Bapak Ibu untuk menyimak sedikit materi selanjutnya ya. Ini sedikit saja kalau materinya ini, yaitu Jamboard-nya Google ya. Jadi Google ini punya yang namanya papan tulis online, Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu menggunakan Jamboard ini, Bapak Ibu juga bisa berinteraksi dengan anak-anak untuk kita tinggal berikan linknya ya, di mana alamat Jamboard Google ini, Bapak Ibu tinggal ketik saja jamboard.google.com. Ini adalah alamatnya Jamboard ya. Nah, seperti ini. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke alamat ini, kalau Bapak Ibu belum pernah punya Jamboard atau Bapak Ibu belum pernah masuk ke sebuah Jamboard, maka Bapak Ibu nggak akan ada yang seperti ini, ya, akan kosong tampilannya. Ini karena saya sudah pernah masuk ke dalam sebuah Jamboard. Tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu, ada sticky note yang biasanya itu kita lakukan kalau luring itu ditempel di dinding, kemudian kita tuliskan sticky note, kemudian kita tempelkan di dinding juga. Kalau ini kita secara online. Ya, Bapak Ibu bisa klik tanda tambah. Nah, untuk memulai Jamboard ini seperti papan tulis ya, yang anak-anak bisa tuliskan apa saja. Bapak Ibu bisa masuk ke sini nih. Nih, ada tanda tambah paling bawah. Ya, itu kita klik saja tanda tambahnya. Maka kita akan diarahkan ke sebuah papan tulis online. Nah, ini dia papan tulis online-nya. Apa saja fitur yang ada di papan tulis online ini? Ada pena. Nih, ya, untuk menulis. Kalau kita klik pena di sini, Bapak Ibu bisa tuliskan misalnya 1/2. Ini kalau Bapak Ibu mau mengajar online ya, ditambah 2/4 sama dengan, nah gini. Kemudian Bapak Ibu bisa interaktif sama anak. Jadi kita bagikan, kita share link ini, ya. Kita punya share, di sini ada tulisan share-nya. Kemudian di sini Bapak Ibu get link. Tapi ini harus kita ganti dulu anyone with the link. Anyone with the link. Kemudian klik copy anyone with the link, itu editor. Kita copy linknya. Saya klik done, saya akan ajak Bapak Ibu untuk menjawab soal ini. Saya klik linknya di kolom chat Zoom. Ayo bersama saya sedikit lagi. Silakan diklik, kemudian Bapak Ibu akan tergabung ke dalam Jamboard ini. Ayo Bapak Ibu diklik dong link yang saya bagikan di kolom chat. Nah, sudah ada yang bergabung bersama saya.
Ya, ada di sini kelihatan nih anonim ya. Bapak Ibu boleh dijawab langsung, boleh diambil ya. Di sini pennya, ada pen, Bapak Ibu bisa tuliskan langsung di sini. Nah, seperti itu ya. Ayo berapa coba? Coba berapa? 4 per 4/4 ya. Sama dengan langsung berebutan menuliskan. 1. Iya benar, 4/4 ya jawabannya. Jadi 11. Kalau kayak gini ya 11. Saya mau hapus 1. Nah, jadi hasilnya adalah 1, bukan 11. Itu saya tinggal klik saja penghapus di sini. Nah, gitu ya. Asik ya, seru ya. Jadi ini anak-anak bisa langsung jawab. Cuma permasalahannya di sini kita tinggal misalnya kalau kita punya peserta, kita tinggal panggil aja namanya. Indah, tolong dijawab Indah. Nah, gitu ya. Maka Indah akan ambil penanya, kemudian Indah akan jawab di sini. Begitu Bapak Ibu, kalau misalnya kita punya Jamboard, kita menggunakan Jamboard seperti ini. Kita ingin hapus, saya akan hapus ya. Saya hapus. Kita sekarang pertanyaan soal-soal sudah. Oke, kita akan lanjut untuk misalnya kita minta anak-anak untuk menuliskan 5 buah. Nah, ya. Saya buat di sini. Ini ada sticky note, ini ada gambar, ya, ini ada circle atau lingkaran, ini teks. Saya akan pilih teks. Kemudian saya ketikkan di sini. Silakan tuliskan 5 kata. Silakan tuliskan kata yang diawali dengan huruf M dan diakhiri dengan huruf U. Selain madu. Nah, ini saya geserin paling atas ya. Seperti ini, kemudian saya geser ke sini. Silakan gunakan sticky notes-nya, Bapak Ibu. Sticky note-nya ada di samping select nih ya. Ini sticky note, Bapak Ibu akan muncul halaman seperti ini. Ya, nanti Bapak Ibu ketik di situ misalnya minggu. Ayo Bapak Ibu yang lain. Nah, muncul. Ya, muncul kata kayak gini. Kita tinggal letakkan. Ada lagi yang mau membuat sticky note. Sticky note paling kiri nih ya, yang ini ya. Ada tulisannya sticky note, tinggal diklik saja. Mampu, oke. Boleh digeser, Bu. Bisa digeser. Yang lain juga bisa bantu geser seperti ini. Ada lagi, ayo. Ayo. Banyak kok. Minggu. Mampu. Apa ya? Malu, ya betul, boleh. Ya digeser, digeserin, taruh di sampingnya. Nah kayak gini, ya. Apalagi ya? Apalagi Bapak Ibu? Oh ada yang menuliskan. Ibu bukan tulis Bu, pakai sticky note. Pakai sticky note ya, kita mintanya sticky note. Saya mintanya sticky note, bukan ditulis dulu. Nah, ayo dihapus, hapusnya salah. Menantu, aduh ingat banget ya menantu ya. Ada lagi nggak ya? Ini Bapak Ibu bisa pilih warna ya di sini ya, warna pink belum ada, saya akan tuliskan warna pink aja, maju. Klik save. Nah, muncullah dianya di situ. Tinggal kita cancel. Nah, ada lagi nggak? Apalagi? Apalagi ya? Sticky note, pilih orange. Apalagi? Malu sudah, minggu, mampu, maju. Apalagi ya? Ada lagi nggak Bapak Ibu? Kalau merbabu masuk kata nggak ya? Merbabu mah gunung ya, tapi nggak apa-apa. Kan dia ada. Klik save. Nah, tinggal digeserin.
Oh, nggak ketemu lagi kayaknya, nggak ada lagi kayaknya yang tahu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk menggunakan Jamboard. Ada lagi kata-katanya. Coba kita lihat. Oh gitu ya, berarti siswa juga harus punya juga ya. Iya Mbak, memang harus punya Jamboard dulu. Enggak, Jamboard tidak harus aplikasi. Ini berbasis web ya. Jadi anak-anak tidak harus mengunduh, Bapak Ibu, tidak harus mengunduh. Sama seperti ketika Bapak Ibu tadi masuk kan tidak harus mengunduh ya. Bapak Ibu langsung saja klik link yang saya berikan, maka Bapak Ibu langsung masuk. Begitu. Bapak Ibu tidak, karena ini berbasis web, aplikasi yang harus diinstal. Yes, Bu. Saya nggak bisa masuk itu, harus download. Enggak, Bu, enggak harus download. Bapak Ibu harus download, enggak kok. Ibu gunakan apa? Yang apa dari tulisannya? web itu, web dari Bu Dona, saya klik suruh ngunduh, suruh nunggu. Enggak, Ibu, jadi ada pilihannya ya, ketika Ibu klik ini, kemudian Ibu suruh unduh, nggak usah, langsung masuk aja dengan Chrome. Nggak bisa, Bu, suruh ngunduh. Aneh ya. Yang lainnya apa harus mengunduh? Bapak Ibu yang sudah masuk ke sini, apakah harus mengunduh? Kalau saya masuk ke ini, masuk ke Jamboard nggak pernah ngunduh sih untuk masuk ke yang lain. Sama Bu, saya juga harus ngunduh tadi. Yang lain? Enggak. Iya, enggak ya Pak ya, ada pilihannya, tinggal klik link saja. Kemungkinan kalau mengunduh itu, Ibu gunakan handphone, ya. Jadi diminta untuk mengunduh aplikasi di handphone. Iya, pakai HP, Bu Dona. Iya, itu. Tapi bisa kita abaikan, ada pilihannya. Biasanya ketika itu ada pilihannya. Yes? Itu malah ke ini, langsung ke apa? Suruh download lagi. Nah, kalau pakai HP itu memang ya, semua aplikasi Google, kalau kita digunakan di handphone, itu biasanya diminta untuk mengunduh. Tapi kita bisa abaikan sih sebenarnya, ada pilihannya abaikan, nanti langsung masuk melalui Google Chrome. Tapi itu memang harus disetting. Begitu. Kalau gunakan laptop, enggak mengunduh. Begitu. Atau Ibu bisa caranya, Ibu bisa copy link ini, ya. Kan Ibu gunakan HP ya, Ibu bisa copy link ini, nih. Ibu bisa copy, kemudian tempelkan di browser Google Chrome-nya Ibu. Ditempel, di copy, kemudian di paste ya di Google Chrome-nya Ibu. Begitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilannya Jamboard. Kalau laser ini ya kita bisa, nah seperti ini, dia akan hilang. Misalnya kita mau tulis, jadi ada kata lain selain minggu, nih ya, langsung hilang. Tidak perlu menghapus. Ini laser ya, menu yang ada paling kirinya ini laser, seperti itu. Kemudian teks, nah kalau teks yang ini, kemudian kalau circle ini membentuk lingkaran kayak gini. Ya, mau bentuk lingkaran atau apa saja, ya, misalnya kita bentuk lingkaran, untuk apa? Bebas ya, Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu maunya apa. Nih, kayak gitu Bapak Ibu bisa langsung, anak-anak langsung menulis, ini siapa yang menulis, saya akan hapuskan gitu ya. Jadi saya hapus. Kayak gitu. Ya, seru ya. Kalau ini ya untuk menunjuk saja. Ini sticky notes dan ini gambar. Mau menambahkan gambar tinggal ambil saja, klik add image. Nanti Bapak Ibu bisa pilih image yang seperti apa yang ingin diambil, taruh di sini. Ya, harus cuma bisa berapa slide? Banyak Bapak Ibu nih ya. Bapak Ibu bisa bentuk slide-nya mau berapa saja bisa. Ya, tuh 18 slide saya bikin nih malah. Ini bisa jadi alternatif presentasi yang Bapak Ibu ingin gunakan. Background-nya Bapak Ibu, kalau ini tadi polos, ini ada dot-dots-nya. Nah, yang seperti ini. Kemudian bisa garis-garis, bisa bentuknya petak-petak kayak gini. Ya. Jadi seru banget. Nah, ya begitu. Bagaimana tadi cara membagikannya kepada anak? Bapak Ibu tinggal klik share, kemudian ada linknya, tinggal di copy. Pastikan link yang Bapak Ibu gunakan itu adalah anyone, ya anyone. Jangan
Bapak Ibu karena menggunakan akun belajar.id, Bapak Ibu pilih Kementerian Pendidikan. Kasihan anak-anak yang tidak punya akun belajar.id, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin anak-anak interaktif, ya, ketika membagikan ini pastikan linknya itu adalah link untuk editor. Jadi mereka juga bisa untuk mencoret-coret, bisa untuk berinteraktif dengan Bapak Ibu. Ya, kalau viewer nanti mereka hanya bisa melihat saja. Begitu ya. Begitu Bapak Ibu, Jamboard seru ya. Jadi 2 media presentasi interaktif ini yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai salah satu alternatif untuk menunjang pembelajaran dengan anak-anak. Ya, ada pertanyaan enggak untuk ini? Silakan Bapak Ibu manfaatkan. Mbak Dona gimana kalau misalnya sudah selesai? Kalau sudah selesai ya sudah, kita tinggal close saja ini ya. Tapi tidak akan hilang, jangan takut, semua presentasi yang sudah kita buat itu akan. Oke, Bapak Ibu, apa ada pertanyaan seputar ini, seputar Jamboard ini? Nah, Bapak Ibu jangan takut ya ketika kita close ini, ketika kita close Jamboard kita akan hilang. Kenapa? Karena semua aplikasi Google itu pasti tersimpan di Drive, apapun file yang kita buat. Ya, ini kan salah satu file ya. Dia nanti akan muncul di Drive kita, begitu ya. Kalau ini pilihannya open on a Jamboard, ini kalau misalnya ada Jamboard yang mau kita buka. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan terkait Jamboard dan terkait dengan Mentimeter mungkin? Ibu mohon maaf. Yes. Itu untuk tulisan silakan, tulisan kata yang diawali. Nah, itu di mana? Tadi kan langsung itu di ke teks, latihan. Ibu. Ini dia. Kita pilihnya teks ini. Text box. Kemudian kita muncul text box, kita klik saja, tep. Nah, gitu. Maka bisa ditulis. Begitu, Iya, Ibu. Ya, siap. Sami-sami. Ada Bapak Ibu lagi pertanyaan yang lain? Materi kita sudah terselesaikan. 2 materi ini sudah cukup selesai. Mati lampu Bapak Ibu di tempat saya, jadi jaringannya naik turun. Oke. Yes, Ibu Rosito, mangga. Yang Padlet itu kapan itu materinya? Loh, bukannya udah ya? Oh, bukannya yang shoot kemarin mah? Nggak tahu saya mah. Saya diminta untuk Mentimeter sama Jamboard. Padlet mah bisa juga, cuma kan dimintanya beda. Saya pikir pemateri lain. Kemarin susah masuknya di timnya, Bu. Microsoft Tapi timnya. ada record kan, Ibu Rosito bisa lihat recordingnya. Oh iya ya. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu terakhir sebelum saya tutup mungkin Bapak Ibu bisa buka kameranya dong. Yes? Bisa buka Padlet Bu, bentar aja. Oh, siap. Coba dikit aja. Siap. Ini masih baru, masih awam. Kita buka Padlet sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya tutup. Jadi sebenarnya Padlet ini jaringannya. Sebentar. Mudah-mudahan jaringan bagus. Nah, Padlet ini isinya tuh tentang materi-materi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa membuat materi di sini nih Bapak Ibu. Ini tampilan awalnya Padlet ya. Bisa bergabung ke Padlet. Kemudian ada galerinya. Kemudian seperti biasa karena ini adalah aplikasi yang free, Bapak Ibu bisa tingkatkan. Nggak tahu ini kalau Padlet ini berapa bayarnya nih, 50.000 lebih murah lah ya. Lebih 50.000 sebulan kalau Padlet ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah Padlet itu ada di sini. Klik buat Padlet, gampang sih ya. Atau Bapak Ibu bergabung ke sebuah Padlet, tinggal diklik saja bergabung. Nah, tergantung Bapak Ibu mau yang mana. Kalau buat tinggal klik buat Padlet, kemudian nanti ada pilihannya bentuk mau buat apa seperti ini, apakah bentuk dinding, daftar, kisi, kolom dan lain-lain ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu mau membuat
ini daftar, tinggal klik saja pilih. Nah, kayak gini ya. Selamat datang di Padlet baru Anda yang cantik. Bapak Ibu bisa tuliskan apa saja di sini ya. Bapak Ibu bisa tambahkan gambar, bisa posting apa. Ya, ini semacam Google Site juga sih. Ya, semacam Google Site juga. Ini bisa diganti tulisannya apa ya? Materi. Coba-coba. Coba-coba terus pokoknya ya. Nah, kayak gini, dibuat dengan aura baik, dibuat dengan kasih sayang. Nah, gini. Ya, baru kita bisa masukkan. Mau masukkan apa di sini? Ya, ada macam-macam. Ini tampilan wallpaper-nya, jenis hurufnya, atribusinya. Kalau memang ada lagu, ada gambar dan lain-lain, silakan dibuat ada atribusinya. Ya. Nah, begini. Itu Ibu. Klik lanjut kalau sudah, kemudian mulai memposting. Nah, tinggal kita buat-buat saja di sini ya. Ada pilihannya. Mau tulis apa, mau bikin apa, mau ekspor apa. Itu Ibu gampang nih. Untuk Padlet mah sama asalkan Bapak Ibu paham cara penggunaannya. Ya, begitu Ibu Rosito. Ibu Rosito kan tadi yang bertanya. Ya, terima kasih Bu. Siap, sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, sebelum saya tutup, ayo dibuka kameranya. Ayo, berapa orang yang mau membuka kamera? Saya akan pakai mode imersif. Kita gunakan mode berapa orang nih kalau yang banyak buka? Kita gunakan modenya 25. Gimana Pak? Nah, seperti ini. Nah. Oke, kita ada dalam sebuah studio. Ini bisa digeser-geser ya, tergantung. Misalnya saya mau menggeser. Saya jadi paling atas. Nah, begini. Ibu Dia Mustikarini sayang sekali nggak dibuka kameranya. Ngeklik apa sih Bu Dona biar kayak gitu ya? Ini namanya tampilan imersif, Ibu. Di sini ada Zoom itu punya yang baru namanya tampilan imersif. Nih, ya change immersive view. Banyak macam-macamnya. Nih, ya kita bisa klik modelnya. Tapi memang hanya bisa paling banyak itu 25, 24 bisa di sini. Kalau misalnya saya klik yang ini, klik start. Nah, jadi kayak gini tampilannya. Jadi ibu gurunya paling depan sekali. Kemudian di sini ada orang. Kalau dia nggak ada gambar, cuma ada nama aja di sini. Nih, Ibu Dia Mustikarini tempat duduknya di sini. Kayak gini. Nah, ya. Nih bisa kita geser biar pas. Oke. Kalau sudah kita ambil foto. Kita lagi ada di kelas. Nah. Oke, Bapak Ibu. Saya kirimkan ini ke WhatsApp. Bapak Ibu, sambil saya mengirimkan ini ke WhatsApp, kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti boleh disimak recordingnya untuk mengulang-ulang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akhirnya Ibu dia kebuka, baru oke lah saya foto lagi. Kalau gitu tunggu ya sebentar ya, saya foto lagi. Kebetulan Bu Dianya buka. Pak Asep tadi hilang, ayo Pak Asep buka kameranya. Nah ya, oke lengkap, siap 1, 2, 3. Kelihatan di belakang Bu Don. Gimana Bu?
Saya nggak kelihatan di belakang. Kelihatan nih, kelihatan tuh. Tuh. Ibu mau saya naikin ke atas, boleh naik ke atas. Nah, sini. Biar kelihatan. Ini, naik di sini. Nah, ada lagi yang mau saya naikin ke atas? Ayo. Itu yang Gimana, Bu? kan Bu Rosito. Yang paling atas sekali. Budaya. Oke. Senyum yang manis. Internet koneksi saya nggak stabil. Nah, senyum yang manis. Oke. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama saya siang ini sampai kita selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Lis, saya Waalaikumsalam warahmatullahi izin. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dona. Izin ya, sama-sama Ibu.